Bryan Cristante dan Kapten Roma Lorenzo Pellegrini mungkin akan menghadapi pengurangan waktu bermain dalam beberapa minggu mendatang. Seperti dilansir Il Tempo, pelatih Ivan Djuric telah menetapkan aturan yang menyatakan bahwa lini tengah Roma hanya akan diisi oleh pemain-pemain yang sedang dalam performa terbaiknya. Itulah sebabnya Pellegrini dan Cristante memulai pertandingan di bangku cadangan pada hari Kamis, digantikan oleh Pisili dan Levy. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua gelandang ini menikmati status tak tersentuh juga karena kurangnya variasi di departemen tersebut. Namun tahun ini, setidaknya di lini tengah, dua pemain berkualitas diperkenalkan dalam bentuk Levy dan Kone dan yang ketiga didatangkan dari Primavera Pisili, dan segera dimasukkan ke dalam rotasi pertama oleh De Rossi dan kemudian oleh Djuric. Dalam periode yang ditandai dengan penampilan negatif dan protes dari penggemar, kita biasanya mengandalkan kepastian, tetapi saat ini Djuric tampaknya lebih menyukai sesuatu yang lain. Bereksperimen dengan pemain yang tersedia memungkinkan pelatih menemukan solusi untuk Roma yang masih belum terlalu konkret dan, yang terutama, memberikan stimulus ekstra kepada para pemain dalam latihan, tetapi juga selama pertandingan, baik sejak menit pertama maupun sebagai pemain pengganti. Paulo Dybala kembali mencetak gol pada Kamis malam, memberi Roma kemenangan yang sangat dibutuhkan atas Torino. Perjuangan pemain Argentina ini musim ini telah menempatkannya di pusat banyak kritik mengingat statusnya sebagai salah satu pemimpin tim. Seperti dilansir Tuttosport, musim Dybala sejauh ini, dengan hanya mencetak 2 gol, mencerminkan kondisi tim secara keseluruhan. Surat kabar itu menambahkan bahwa Dybala kini semakin dekat dengan pembaruan kontrak otomatis yang akan memperpanjang kesepakatannya hingga 2026. Meski rumor menyebutkan sebaliknya, Roma dilaporkan tidak mempertimbangkan kemungkinan kembalinya Daniele De Rossi, pelatih Roma, yang diberhentikan pada bulan September. Pada kenyataannya tidak lagi masuk dalam rencana klub ibu kota bahkan jika Ivan Djuric dipecat sebelum akhir musim. Seperti dilansir Il Messaggero, Roma berharap Djuric mampu membalikkan tren negatif beberapa minggu terakhir dan tetap memimpin tim hingga akhir kontraknya pada bulan Juni. Akan tetapi, jika ia dipecat, Roma tidak akan berusaha reuni dengan De Rossi. Daniele dianggap sebagai salah satu anggota keluarga, tetapi saat ini tidak ada rencana baginya untuk kembali, tulis surat kabar itu. Manu Kone dan Enzo Levy tampaknya telah meyakinkan Ivan Djuric untuk mengandalkan mereka setelah kemenangan Kamis malam atas Torino. Menurut La Gazzetta dello Sport, kedua gelandang Prancis itu saling melengkapi dengan sempurna dan tampaknya memenuhi tuntutan Djuric di area lapangan itu. Surat kabar itu menambahkan bahwa kedua pemain Prancis itu kini difavoritkan untuk menjadi starter pada pertandingan hari Minggu melawan Hellas Verona, dengan mencadangkan pemain-pemain seperti Leandro Paredes, Bryan Cristante dan Lorenzo Pellegrini. Di saat yang rumit, Djuric tidak mungkin berubah dan dengan demikian Manu Kone dan Enzo Levy bisa menjadi solusi jangka panjang Roma di lini tengah. Alexis Saelemaekers dikabarkan hampir pulih dari cedera pergelangan kaki parah. Setelah cederanya pulih pada babak kedua laga Genoa Roma, Alexis Saelemaekers belum kembali ke lapangan. Mantan pemain Milan yang sebelumnya menempati posisi starter di sayap kiri dalam formasi Roma, siap kembali ke lapangan dan mengambil alih seragam dari posisi 1, untuk menggantikan Zalewski. Menurut Corriere dello Sport, pemain Belgia tersebut telah memperoleh lampu hijau untuk dapat kembali berlatih di lapangan dan pada hari Senin, tanggal 4 November ia akan dapat melanjutkan sesi individu. Proses latihan ulang kemudian akan dimulai dengan latihan yang lambat dan progresif yang kemudian juga akan membawanya untuk kembali berlatih dalam kelompok. Tujuan Saelemaekers dan harapan Roma adalah untuk menghilangkan cedera tersebut secara definitif dan dengan demikian dapat kembali ke lapangan setelah jeda pada pertengahan November.